Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefania Dwi Andrianti dari kelompok 4. Di sini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Alia Al-Fahimah, 2. Nur Aini Lestari, 3. Saya sendiri, dan 4. Rifaatus Syafa'ah. Di sini kami akan menjelaskan 4 permasalahan tentang decision dan looping atau perulangan. Di sini saya akan menjelaskan masalah tentang perulangan, yaitu pada latihan praktikum 2, tentang statement while. Nah, contoh script programnya yaitu menghitung jumlah uang yang disimpan oleh seorang nasabah di bank dengan suku bunga majemuk 0,7% per bulan untuk jumlah tabungan dari Rp1 sampai 50 juta dan suku bunga 0,85% per bulan untuk jumlah tabungan Rp 50 juta sampai 500. Biaya administrasi bulanannya yaitu 12.500. Nah, untuk menghitung program ini, kita masukkan ke Slack. Kita copy. Nah, kita masukkan programnya itu seperti ini. Mulai bunga majemuk tabungan mandiri. Kemudian masukkan A1 sama dengan input, masukkan jumlah uangnya berapa. Kemudian B sama dengan input, masukkan jumlah bulannya. Kemudian definisikan C itu sama dengan 1. Lalu menggunakan while. While C kurang dari sama dengan B, seperti ini. Kemudian and, lalu gunakan if AC lebih besar sama dengan 50 kali 10 ke 4. Terus seperti ini. Kemudian while and, kemudian hasil kita runkan. Nah, di sini kita masukkan jumlah uangnya. Misalnya 10 juta. Jangan banyak. Nah, kemudian masukkan jumlah bulanannya. Misalnya kita masukkan jumlah bulannya 12 bulan. Nah, ini outputnya. Jadi, uang nasabah 12 bulan kemudian adalah seperti output seperti itu. Nah, membuat algoritmanya itu seperti ini. Yang pertama, itu mulai. Kemudian definisikan variabel vektor A1, jumlah uang yang disimpan, dan B itu sama dengan lama waktu yang dimasukkan. Kemudian baca A dan B, kemudian definisikan nih, C sama dengan 1. Kemudian lakukan blok berikut, itu AC kurang dari juta atau C itu kurang dari sama dengan B. Seperti ini. Kemudian ini. AC itu lebih besar sama dengan 50 juta, lakukan blok sampai C-nya itu kurang dari sama dengan B. Seperti ini. Kemudian cetak jumlah uang terakhir, lalu selesai. Ini hasil flowchartnya seperti ini. Dari main, ini mulai, dan end. Nah, penjelasan program di atas itu pengguna memasukkan jumlah uang yang disimpan dan jumlah bulan. Kemudian lakukan program jika jumlah tabungan kurang dari 50 juta, maka berlaku suku bunga 0,7% dan program akan berjalan sesuai syarat. Kemudian jika jumlah tabungannya itu lebih dari 50 juta sampai 500 juta, maka berlaku suku bunga 0,80% dan program itu akan berjalan sesuai dengan syarat. Kesimpulannya, yaitu
Dari program di atas itu bisa disimpulkan bahwa untuk menghitung jumlah uang tabungan yang di bank dapat menggunakan konsep perulangan. Seperti yang kita ketahui bahwa program di atas itu menggunakan perulangan looping statement while yang tidak diketahui batas awal dan batas akhir. Seperti itu. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan latihan 1.3. Programnya menghitung penjumlahan dan pengurangan dari dua buah matriks. Yang pertama kita akan menggunakan MATLAB. Sebelumnya saya akan menyalin terlebih dahulu. Saya akan MATLAB agar dapat lebih gampang memahaminya. Oke. Yang pertama, kita akan menginputkan ordo matriks. Ordo sama dengan input kita masukkan. Kemudian akan kita inputkan matriks pertama. Karena ini programnya itu penjumlahan dan pengurangan dari dua matriks, artinya kita membutuhkan dua matriks dalam program ini. Oleh karena itu akan dibutuhkan matriks yang pertama. Kita akan masukkan matriks A sama dengan zeros, ini ordo menggunakan statement for i sama dengan 1 sampai ordo keberapa, kemudian for j dari 1 sampai ordo keberapa, kemudian akan ditampilkan matriks A, I, J dengan elemen baris sesuai yang dimasukkan. Kemudian yang kedua, kita inputkan matriks B. Yang pertama tadi kita misalkan matriks A. Sama seperti sebelumnya menggunakan statement for. Setelah semuanya diinputkan dan mendapat masing-masing matriks, kita baru menjumlahkan dan mengurangkan dari dua matriks itu dengan rumus matriks underscore sum sama dengan zeros dengan ordonya berapa, dan untuk pengurangannya matriks underscore div sama dengan zeros dengan ordonya berapa. Oke, lanjut. Kemudian untuk menghitung hasil penjumlahan dan pengurangannya, kita menggunakan statement for seperti sebelumnya dengan i dari 1 sampai ke ordo yang ditampilkan, kemudian for j juga, kemudian matriks underscore sum dengan matriks ij, matriks a, ij, dan ditambah matriks b yang tadi sudah kita buat. Kemudian sama dengan matriks untuk menghasilkan dua matriks yang dikurangkan tadi, kita menggunakan rumus matriks underscore div matriks ij, yang matriks A dikurangi matriks B. Kemudian kita akan tampilkan hasil penjumlahan dan pengurangan yang kita sudah proses dengan menggunakan kode fprintf, kemudian kita tampilkan. Oke, dan kita akan menghasilkan output ya seperti ini. Oke, masukkan ordo matriks. Kita misalkan ordonya 2. Masukkan matriks A. Seperti ini, masukkan elemen baris 1 kolom ke 1. Misalnya kita ambil angka bebas.
jelas ini untuk hasil hanya 3. Oke. Elemen baris 1 kolom 1 ditambahkan dengan elemen baris 1 kolom 1, 2 tambah 1 hasilnya 3, sama. Kemudian baris ke-1 kolom kedua ditambahkan juga di matriks B, baris ke-1 kolom kedua, 3 ditambah 0 hasilnya 3, sama. Kemudian untuk selanjutnya juga sama seperti itu, hasilnya sama. Untuk hasil penjumlahan dari dua matriks tersebut adalah 3, 3, 6, 8. Kemudian untuk hasil pengurangannya yaitu 1, 3, 2, 2. Oke. Lanjut. Untuk algoritmanya, yang pertama kita mulai. 2 inputkan ordo matriks. Misalnya, sama seperti tadi, kita inputkan ordonya 2. Itu hanya pemisalan. Bisa diinputkan ordonya 3 atau ordonya 4. Kemudian inputkan elemen-elemen matriks pertama dan matriks yang kedua. Kemudian inisialisasi matriks hasil penjumlahan dan matriks hasil pengurangan dengan ukuran yang sama dengan matriks A dan B. Kemudian gunakan perulangan untuk menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk perulangan ini kita menggunakan statement for n. Untuk selanjutnya kita akan menampilkan matriks hasil penjumlahan dan hasil pengurangan yang seperti tadi. Di sini saya akan membahas labrak 1, yaitu program dengan menggunakan if-else-n. Permasalahannya, gunakan instruksi pemilihan tersebut if-else pada soal optik geometri dengan keterangan titik fokus F sama dengan dalam kurung S1 kali S per dalam kurung S plus S1. Bila F kurang dari 0, maka cermin cembung. Jika bila F lebih dari 0, maka cermin cekung. Bila F sama dengan 0, maka cermin datar. Kita script programnya menggunakan MATLAB. Yang pertama yaitu kita clear all, lalu display optik geometri dengan statement if else. Lalu display kemudian inputkan F sama dengan input titik fokus lalu S yaitu input jarak benda, lalu S1 yaitu input jarak bayangan. Lalu rumusnya kita masukkan yaitu F sama dengan dalam kurung S1 dikali S tutup kurung per dalam kurung S ditambah S1. Lalu if F kurang dari 0, maka if else maka F print F-nya merupakan cermin cembung. Lalu else if F lebih dari 0, maka F print F-nya merupakan cermin cekung.
Lalu else f sama dengan 0, maka f print f-nya merupakan cermin datar. Lalu kita n. Kemudian kita run. Kita misalkan titik fokusnya 10, lalu jarak bendanya 4, lalu jarak bayangannya 5. Maka program ini merupakan cermin cekung. Output program seperti ini. Ini output programnya. Lalu algoritmenya. Yang pertama yaitu kita mulai, lalu deklarasi variabel f, s, dan s1 integer. Lalu kita inputkan f, s, dan s1. Lalu input f, input s, dan input s1. Lalu proses. Lalu kita masukkan rumusnya yaitu f sama dengan s1 kali s per dalam kurung s plus s1. Lalu if f kurang dari 0, maka write-nya merupakan cermin cembung. Else if f lebih dari 0, maka write-nya merupakan cermin cekung. Lalu else f sama dengan 0, write-nya sama dengan merupakan cermin datar. Lalu kita n. Flowchart-nya seperti ini. Penjelasan program. Pada program di atas, pengguna dapat memasukkan bilangan untuk titik fokus, jarak benda, dan jarak bayangan. Kemudian program akan berjalan sesuai dengan langkah proses yang sudah dimasukkan di program. Jika hasil titik fokusnya kurang dari 0, maka program tersebut menghasilkan cermin cembung. Jika hasil titik fokusnya lebih dari 0, maka merupakan cermin cekung. Dan jika hasil titik fokusnya sama dengan 0, maka termasuk cermin datar. Jadi kesimpulannya yaitu dari program di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengecek cermin cekung atau cembung atau juga datar bisa menggunakan statement if else. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan latihan praktikum 2.3 nomor 2 dengan menggunakan statement pemilihan kondisi atau if else and atau switch case. Untuk soalnya yaitu buatlah program untuk mengkonversi nilai angka atau NA ke nilai huruf dengan inputan nilai tugas, UTS, dan juga UAS. Pemberian bobot pada masing-masing nilai dapat disesuaikan oleh pengguna atau dinamis. Jika 0 kurang dari sama dengan NA kurang dari 40, maka akan mendapatkan E. Jika 40 kurang dari sama dengan NA kurang dari 60, mendapat D. Jika 60 kurang dari sama dengan NA kurang dari 70, dapat C. Jika 70 kurang dari sama dengan NA kurang dari 80, mendapat B. Dan juga 80 kurang dari NA kurang dari sama dengan 100 akan mendapat nilai A. Langsung saja kita masuk ke MATLAB. Untuk yang pertama kita ketik CLC, lalu display, program untuk mengubah nilai angka atau NA ke nilai huruf. Lanjutkan input tugas,
masukkan nilai tugas, lanjut masukkan atau input UTS, lalu masukkan atau inputkan nilai UAS. Lalu selanjutnya nilai tugas. Rumus nilai tugas adalah untuk nilai tugas dikalikan dengan 0,4. Lalu ditambah dengan nilai dari UTS. Kalikan dengan 0,3. Lalu ditambah dengan nilai UAS dikalikan dengan 0,4. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan statement if, maka if 0 kurang dari sama dengan NA atau nilai angka kurang dari 40. Enter, terus F print F seperti yang pada soal, jika 0 kurang dari sama dengan nilai angka kurang dari 40 maka akan mendapatkan nilai E. Lalu jika 40 kurang dari sama dengan nilai angka kurang dari 60, F print F sama seperti pada soal, jika mendapatkan nilai 40 kurang dari sama dengan nilai angka kurang dari 60 maka akan mendapatkan nilai D. Lalu kita masukkan else if untuk 60, nilai 60 kurang dari sama dengan nilai tugas kurang dari 70, print F
maka nilai yang didapatkan adalah nilai C. Oh ya, lanjut kita masukkan nilai berikutnya. Kita mendapatkan nilai 70 kurang dari sama dengan nilai apa? Kurang dari 80 F print F nilai yang akan didapatkan adalah nilai B. C F print. Untuk yang terakhir yaitu 80 kurang dari sama dengan NA kurang dari 100. 80 kurang dari sama dengan NA kurang dari sama dengan 100. Lalu F print F nilai yang didapatkan adalah nilai A. Lalu ketik N. Kita bisa lihat di sini bahwa ini programnya bisa jalan karena tidak ada tanda merah-merah atau kesalahan. Kita coba running atau run and advance. Nah, masukkan nilai tugas. Misal kita memasukkan nilai tugas 80 dan masukkan nilai UTS 75, lalu nilai UAS 70, maka nilai yang didapatkan adalah nilai E. Lalu saya akan menjelaskan algoritma yang pertama yaitu mulai, dan yang kedua deklarasi variabel. Ada 3 yang di input dalam program yaitu nilai tugas, UTS, UAS, dan nilai angka atau integer. Lalu inputkan nilai tugas, UTS, UAS, dan nilai angka. Yang keempat yaitu read nilai tugas, read nilai UTS, read nilai UAS. Lalu yang ke-8 proses. Yang ke-9 yaitu rumus dari teman pemilihan kondisi ini, yaitu NA sama dengan tugas dikali 0,4 ditambah UTS dikali 0,3 dan juga ditambah UAS, nilai UAS dikali 0,3. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan statement pemilihan if else and. Untuk if 0 kurang dari sama dengan NA kurang dari 40, maka ibarat nilai yang Anda dapatkan adalah nilai E. Lalu LCE 40 kurang dari sama dengan NA kurang dari 60, ibarat nilai yang Anda dapatkan adalah D. Untuk lanjut LCE 60 kurang dari sama dengan NA kurang dari 70, ibarat nilai yang Anda dapatkan adalah C. LCF 70 kurang dari sama dengan NA kurang dari 80, ibarat nilai yang Anda dapatkan adalah B. Lanjut LC, berarti nilai yang Anda dapatkan adalah A. Nilai yang didapat A adalah 80 kurang dari sama dengan NA kurang dari sama dengan 100. Lalu N. Lalu selesai. Lanjutnya format dan penjelasan program. Pada program di atas, pengguna mencari nilai akhir atau NA, kemudian masukkan tugas, nilai tugas, UTS, dan juga UAS. Lalu program akan berjalan sesuai dengan langkah proses yang sudah dimasukkan di program. Jika nilai akhir kurang dari 40, maka nilai yang Anda dapatkan adalah E. Lalu jika nilai akhir terletak di antara lebih dari sama dengan 40,
dan kurang dari 60, maka nilai yang Anda dapatkan adalah D. Kemudian, jika nilai akhir terletak di antara lebih dari sama dengan 60 dan kurang dari 70, maka nilai yang Anda dapatkan adalah C. Kemudian, jika nilai akhir terletak di antara lebih dari sama dengan 70 dan kurang dari 80, maka nilai yang Anda dapatkan adalah D. Kemudian, jika nilai akhir terletak di antara lebih dari sama dengan 80 dan 100, maka nilai yang akan Anda dapatkan A. Kesimpulan dari program tersebut, maka dari soal 2.3 nomor 2 ini dapat disimpulkan bahwa program di atas bisa menggunakan statement if, else, and atau statement pemilihan kondisi.